Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Novi Dian. Mohon izin saya Konstantinus Gita, mahasiswa Bapak pada mata pelajaran mata kuliah organisasi arsitektur dan sistem komputer. Eh, Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai bus sistem dalam rangka pemenuhan nilai UAS. Pengertian bus sistem, sebuah subsistem yang berfungsi sebagai jalur komunikasi atau saluran data yang menghubungkan berbagai komponen di dalam komputer. Di dalam komputer, bus sendiri menghubungkan komponen-komponen seperti CPU, RAM, kartu grafis, hard disk, dan perangkat input atau output lainnya. Jadi bisa dibayangkan, analogikan bahwa bus itu ya seperti bus pada umumnya. Kalau bus pada umumnya membawa penumpang, kalau bus sistem pada komputer sendiri dia membawa data yang mengalir dalam suatu sistem untuk membawa data. Kemudian struktur interkoneksi. Pada dasarnya komputer adalah jaringan modul basis, sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Koneksi jalan yang menghubungkan berbagai modul disebut struktur interkoneksi. Desain struktur ini akan tergantung pada pertukaran yang harus dilakukan antara modul. Fungsi utama bus. Yang pertama, transfer data. Bus berfungsi sebagai jalur utama untuk transfer data antara berbagai komponen di dalam komputer. Data yang ditransfer bisa berupa instruksi, data, atau alamat memori. Kemudian koordinasi. Bus juga berperan dalam mengkoordinasikan aktivitas berbagai komponen. Misalnya ketika CPU ingin membaca data dari memori, dia akan mengirim sinyal melalui bus untuk meminta data tersebut. Kemudian sinkronisasi, bus memastikan bahwa semua komponen bekerja secara sinkron atau serentak. Hal ini penting agar data yang ditransfer tidak rusak atau hilang. Kemudian struktur sistem bus. Biasanya, sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah atau channel. Kemudian walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok saja, yaitu saluran data, saluran alamat, address, dan saluran kontrol. Kurang lebih arsitektur sistem bus seperti diagram yang eh, saya tampilkan. Dan saluran data atau data channel, jalur fisik yang digunakan untuk mentransfer data. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misalnya lebar bus 16 bit. Semakin besar bitnya, apabila tidak tertampung dalam satuan lebar bit, maka suatu jalur bus harus melakukan 2 kali operasi. Kemudian ada address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Jadi misalkan dalam suatu port itu kan ada alamatnya, itu misalkan berapanya itu disebut address bus. Address bus ini penting agar modul-modul tersebut dapat dikoneksikan. Kemudian ada kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Umumnya, saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer, ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Nah, ilustrasi bus seperti ini ada diagramnya. Jadi di situ sistem komputer yang berbasis mikroprosesor berapa 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Dari bus data berfungsi mengalirkan data ke mikroprosesor yang ada di CPU. Kemudian bus alamat itu ini apa namanya atau address yang berfungsi mengamati suatu proses dari atau ke memori atau input output. Dan dari bus kontrol yang berfungsi mengatur segala proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Prinsip operasi bus. Prinsip operasi bus yaitu ada 2. Operasi pengiriman data ke modul lainnya, yaitu meminta penggunaan bus. Apabila telah disetujui, modul akan memindahkan data yang diinginkan ke modul yang dituju. Kemudian operasi eh, minta data dari modul lainnya, meminta penggunaan bus, kemudian mengirim request ke modul yang dituju melalui saluran kontrol dan alamat yang sesuai. Menunggu modul yang dituju untuk mengirimkan data yang diinginkan. Ini kurang lebih prinsip operasi yang dijalankan oleh bus secara garis besar. Nah, kemudian ada hierarki multiple bus.
Bila terjadi terlalu banyak modul atau perangkat yang dihubungkan pada bus, maka akan terjadi penurunan kinerja dan kecepatan. Faktornya, semakin besar delay propagasi untuk mengkoordinasikan penggunaan bus, kemudian antrian penggunaan bus semakin panjang. Dimungkinkan habisnya kapasitas transfer bus sehingga memperlambat perpindahan atau travelnya data. Nah, elemen rancangan bus. Rancangan suatu bus dapat dibedakan atau diklasifikasikan oleh elemen-elemen berikut, yaitu jenisnya, metode arbitrasi, kemudian timing, lebar bus, dan jenis transfer data. Nah, jenis bus sendiri itu ada dua, dedicated, yaitu merupakan metode di mana setiap bus, channel secara saluran secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Sifat-sifatnya, data bus dan address memiliki jalur terpisah, rancangannya lebih mahal, dan kecepatan transfer data lebih tinggi. Kemudian time multiplex, bahkan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan, sehingga menghemat ruang dan biaya. Sifat-sifatnya, jalur data dan address itu sama, jadikan satu. Jangan lebih murah, namun memberikan efek kecepatan transfer data yang lebih lambat. Kemudian ada metode arbitrasi, sentralisasi menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral. Terdistribusi yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Timing berkaitan dengan cara terjadinya event yang diatur pada sistem bus. Sinkronos, yaitu terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock. Jadi tersinkronisasi atau waktunya terstruktur secara baik itu. Sinkronus, acak, yaitu terjadinya pada sebuah event bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lebar bus, semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer pada satu saat. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan. Jenis transfer data sendiri yaitu operasi read, operasi write, read modify write, kemudian ada operasi read after write, dan operasi block. Nah, ini ada sebuah contoh sistem bus. Sebuah contoh sistem bus. Saya memberikan gambaran sistem gas memiliki sebuah komputer memiliki beberapa bus agar dapat berjalan. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Contoh sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus prosesor frontside bus AGB, bus peripheral atau PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, juga bus-bus lainnya. Nah, kemudian di sampingnya saya coba tampilkan beberapa contoh bus, yaitu bus ISA, Industri Komputer Personal. Lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri, yaitu bus ISA, Industri Standar Arsitektur, yang pada dasarnya adalah bus PC atau AT yang beroperasi pada 8,33 MHz. Kemudian bus PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Kemudian ada bus USB, bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus. Di samping tiga contoh ini masih ada banyak contoh bus-bus yang lain. Kemudian untuk slide yang terakhir, kesimpulan. Sistem bus adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer. Tanpa bus, berbagai komponen di dalam komputer tidak akan dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem bus sangat penting bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam tentang arsitektur komputer. Terima kasih, sekiranya demikian dari saya, Konstantinus Gita dengan NIM 2301101 020050. Terima kasih banyak Bapak atas atensi.